Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita pertama kali bertemu di tahun ajaran baru 2020-2021, di mana Ibu mendapatkan tugas mengajar BK di kelas 8. Kebetulan memang baru tahun ini Ibu pegang kelas 8, yang kelas 7-nya mungkin dengan guru BK, yaitu dengan Bu Tuti. Sebelumnya Ibu belum pernah mengajar di kelas kalian waktu kelas 7, sehingga Ibu harus memperkenalkan diri dulu supaya kalian juga nggak canggung kalian bertemu dengan siapa. Ibu mulai. Nama Ibu Bu Herti, biasa dipanggil Bu Herti. Ibu mulai mengajar di SMP Nekal ini sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Selanjutnya mungkin Ibu akan menjabarkan dulu materi-materi BK di kelas 8. Yang pertama mungkin adanya, karena ini di awal, jadi adanya perkenalan terlebih dahulu antara Ibu dengan kalian yang selama ini Ibu belum tahu bagaimana kalian di kelas. Yang pertama itu perkenalan, dan sedikit ada evaluasi dari nilai rapot yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian lihat mungkin. Itu materi pertama. Lalu yang kedua, materi kedua itu ada senangnya kalian di kelas 8. Lalu yang ketiga ada hak dan kewajiban kalian sebagai siswa, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ada tentang belajar efektif. Lalu berikutnya, materi berikutnya ada remaja dengan permasalahannya. Lalu ada juga terakhir etika dan cara bergaul yang baik, itu seperti apa. Nah, itu sepintas materi-materi yang kedepannya nanti akan Ibu sampaikan. Untuk yang pertama ini, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Bu Herti. Jadi kalian udah nggak perlu lagi canggung kalau bertemu dengan Ibu, ataupun kalian ingin ngobrol, curhat dan sebagainya, silakan. Ibu selalu menyiapkan waktu dan tempatnya sehingga kalian bisa leluasa untuk bercerita. Oke, tadi sudah perkenalan. Ibu lanjut dengan evaluasi dari nilai rapor. Tentunya di sini kalian sudah pernah dong, bahkan mungkin bukan pernah, maksudnya kalian sudah melihat dong hasil rapor kemarin. Berapa nilai tiap mata pelajaran. Nah, kalian harus cermati mata pelajaran tersebut satu persatu, di mana mungkin ada nilai yang mungkin pas KKM. Karena kalian harus punya target, jangan sampai minimal KKM, tapi harus lebih dari KKM. Itu upaya untuk memotivasi diri supaya nilai kalian bisa lebih baik dan mungkin lebih baik kemarin. Itu yang pertama. Setelah kalian mengevaluasi, melihat nilai rapot kalian yang mungkin kalian nantikan, yang mungkin juga sebagian anak ada yang udah dengan usaha belajar yang maksimal, atau mungkin ada yang memang masih nyantai-nyantai aja. Kalian juga bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, supaya kalian juga lebih tahu seperti apa kenaikan kelas kemarin, Ibu juga akan sampaikan beberapa hal, yaitu syarat dari kenaikan kelas. Kalian harus tahu bahwa kemarin verifikasi kenaikan kelas itu ada 3 syarat supaya kalian bisa naik ke kelas 8. Syarat yang pertama yang harus kalian penuhi adalah sikap perilaku harus minimal nilai B. Ini harus kalian pahami. Nanti Ibu akan jelaskan berikutnya. Lalu yang kedua itu ada kehadiran. Dalam artian absensi, terutama alfa, itu tidak boleh lebih dari 10 dalam 2 semester atau 1 tahun.
Jadi satu semester itu maksimal 5 untuk alfa. Nah ini juga kalian harus pahami, karena alfa itu adalah membolos. Jadi jangan sampai melebihi dari aturan yang sudah dibuat sekolah. Yang ketiga, syarat ketiga, yaitu nilai tidak boleh di bawah KKM sebanyak 2 mata pelajaran. Jadi kalau nilai kalian ada 1 mata pelajaran yang di bawah KKM, itu kalian masih bisa naik kalau memang syarat nomor 1 sikap perilakunya baik dan kehadiran pun tidak lebih dari 10. Nah, itu ada 3 syarat yang harus kalian pahami. Ya, dan ini menjadi acuan bukan hanya kelas 8, tapi yang dari kelas 8 ke kelas 9 pun seperti itu. Oke, lanjut supaya kalian juga lebih memahami. Yang pertama mengenai sikap dan perilaku. Untuk nilai sikap dan perilaku ini menjadi persyaratan, bahkan mungkin cukup berat, karena jangan sampai kalian membuat atau mengalami masalah-masalah atau kasus mungkin yang sangat berat. Misalnya kasus berat itu dari mulai membolos, lalu berkelahi, lalu bisa juga merokok atau pemalakan, dan tingkat berat yang lebih tinggi lagi mungkin tawuran. Nah ini kalian harus pahami, aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah di sini guru BK dan juga kesiswaan akan memantau perilaku kalian yang memang kalau memang kalian ada penyimpangan. Bagi yang tidak ada penyimpangan perilaku, kalian akan bisa naik tanpa ada hambatan atau masalah. Jadi yang pertama, sikap perilakunya selalu dijaga, jangan sampai terlibat dalam hal-hal atau pergaulan yang negatif sifatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kehadiran atau membolos yang tidak boleh lebih dari 10 hari selama 2 semester. Membolos ini memang masalah yang cukup banyak karena biasanya membolos ini pengaruhnya terkadang bukan hanya dari teman, tapi memang dari dalam diri kita sendiri. Jadi artinya begini, anak tidak ada keinginan untuk belajar, kategorinya adalah malas. Nah dengan kondisi yang malas, mungkin dia berangkat dari rumah, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Dia cari hiburan sendiri, mungkin ke warnet atau dia jalan-jalan karena dia berangkat naik motor, sehingga dia keliling kemana, sehingga jamnya pulang pun dia kembali pulang sesuai dengan jam sekolah dia pulang. Nah ini jangan sampai terjadi di kelas 8. Jadi kalian harus mengantisipasi dan harus lebih baik lagi rapotnya di kelas 8 ini, apalagi kalau kalian ingin naik ke kelas 9. Nah itu, dan terkadang bukan hanya malas, terkadang bisa jadi mereka tidak mengerjakan tugasnya sehingga nggak berani untuk datang ke sekolah. Itu juga ada sebagian terjadi seperti itu, sehingga lebih baik dipikir untuk membolos saja. Nah, ini cukup banyak untuk masalah membolos. Jadi kita berupaya, kita motivasikan diri, karena tujuan kalian belajar adalah untuk mencapai masa depan. Karena mencapai masa depan itu tidak semudah kalian bayangkan. Ini butuh perjuangan, ya, banyak sekali pengorbanan. Lanjut yang ketiga dari evaluasi adalah nilai di bawah KKM yang tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran. Nah, masalah malas belajar atau kurang motivasi ini juga perlu perhatian yang banyak dari orang tua tentunya.
apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini. Jadi orang tua memantau anaknya, apakah anaknya hari ini sudah belajar, sudah mengerjakan tugas atau belum, sehingga nilai-nilai anaknya semua tercukupi, semua mapel tercukupi. Jadi di sini mohon bantuan dari orang tua kalian yang tugasnya memantau di rumah. Beda kalau kalian belajarnya di sekolah, itu tugas guru sepenuhnya yang menyampaikan materi dan tugasnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau orang tua sangat berperan banyak agar anaknya bisa menjalani pembelajarannya dengan baik dan hasilnya pun memuaskan. Itu saja dari Ibu materi kali ini untuk kelas 8. Insya Allah nanti ada waktu kita akan sambung lagi materi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.